Baik, baik, Bapak Fadli. Tentu kalau Ombudsman sendiri ya sebagai jembatan, tapi juga ya, melakukan pengawasan gitu. Sejauh ini kalau untuk di wilayah Provinsi Jambi, salah satu Vaskes nih ya, fasilitas kesehatan yang memang memberikan ruang, memberikan pelayanan salah satu adalah dari BPJS gitu ya. Seperti apa nih kalau untuk di Provinsi Jambi dari Ombudsman sendiri? Nah, terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, eh, ada beberapa informasi yang pernah kami dapatkan kayak dengan pelayanan yang Iya, dimaksud. Nah, dari masyarakat ini kan kita bisa melihat dari tipenya dulu. Ada tipe masyarakat itu dia fanatik rumah sakitnya. Jadi dia pengennya rumah sakit itu dirawat di dokter itu. Artinya kalau misalnya dia sudah menetapkan pilihannya itu ke sana, maka dia harus siap dengan konsekuensi yang ada di sana. Misalnya nih, ketersediaan ruangan yang sesuai dengan kelas dia. iya, Nah, gitu. Bisa jadi dia dititipkan ke atas atau bisa jadi dia dititipkan ke bawah. Nah, yang kadang ini itu tadi memaksa, ini yang jadi masalah itu. Harus di situ sementara kelasnya itu nggak ada. Nah, itu memang di aturan dia harus 3 hari. Tapi nah, apa namanya itu, yang perilaku yang pengen harus ada di situ tuh, ini yang kadang kita sulit untuk menjelaskannya. Terus yang kedua ada juga kalau misalnya eh, ada di tempat yang lain harus dirujuk ke yang lain, dia enggak mau juga. Nah, maunya di situ juga. Nah, ini kan harus kita apa, agak sedikit beda pola komunikasinya. Cuma memang dari secara umum global yang ada pada dasarnya ini, kalau masalah fasilitas yang ada di rumah sakit itu kalau kita lihat tuh masyarakat masih mau mengerti. Hanya satu dua kasus yang tidak mau mengerti gitu. Jadi tidak begitu, kalau di kitanya tidak begitu banyak iya. laporan masuk terkait dengan aduan masalah fasilitas yang kamar yang tidak tersedia di rumah sakit sih. Seperti Iya. itu. Iya, artinya ini juga pastinya dengan adanya, ombudsman pastinya ini juga pastinya akan menggugah masyarakat untuk Ya, berkonsultasi gitu ya. betul. Minimal berkonsultasi gitu ya, sehingga mendapatkan banyak hal pemahaman-pemahaman gitu ya, Pak Fadli ya. Iya, baik. Dan, nah, dari ombudsman sendiri juga ini juga menjadi salah satu, kolaborasi sehingga pelayanan-pelayanan bisa sejalan gitu ya, Ya, Pak Angga dan juga Pak Fadli ya. Baik, ini juga menjadi salah satu nih, bagaimana sistem tadi juga ada yang namanya rujukan gitu ya. Seperti apa nih kalau sistem rujukan dari BPJS pelayanannya nih, Pak Fadli, Pak Angga? ya di JKN nih Pak, kan konsepnya Mhm, berjenjang gitu ya. iya, Jadi pola kesehatan rujukan per orang sebenarnya yang diatur oleh Kemenkes itu berjenjang. Artinya dalam berjenjang ini ya dimulai dari tingkat pertama gitu ya. Nah, kalau usaha JKN itu di tempat mereka terdaftar gitu Pak. Jadi tempat mereka terdaftar. Kecuali kalau mereka sedang sedang tugas di luar atau sedang mudik segala macam, itu konsep kewilayahannya bisa diakses di mana saja gitu ya. Jadi prinsipnya di tingkat pertama. Ketika di tingkat pertama ini diperiksa dokternya gitu ya, membutuhkan pelayanan lanjutan berdasarkan indikasi medisnya, ya tentunya pasien JKN ini akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, tadi ya pola penjaminannya tadi indikasi medis. Nah, tidak juga boleh mendesak dokter di iya, fase pertama untuk merujuk gitu ya. Nah, kalau dia mendesak atas permintaan sendiri, APS itu namanya, ya tadi itu masuk dalam skema yang tidak dijamin JKN gitu ya. Nah, tapi kalau sudah itu berjenjang sampai dengan pusat rujukan nasional, Pak. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Jadi bukan konsep kewilayahan sampai dengan pusat rumah sakit tertinggi di sebuah provinsi, tapi ketika butuh yang lebih lanjut, misalnya kayak jantung sampai harapan kita, kanker, darmais gitu ya, peserta gitu. Memang kadang kendalanya masyarakat lagi, akomodasinya gimana? Ya tadi, BPJS itu tidak masuk dalam manfaat akomodasi misalnya biaya pesawatnya segala macam, tapi kan manfaat medis dan pelayanan di rumah sakitnya itu yang dijamin JKN gitu. iya, dan, BPJS pastinya tetap, memberikan ini ya, penjelasan salah satunya ke Vaskes itu sendiri atau seperti apa nih kolaborasinya?
Ya, tadi sebenarnya itu regulasi yang sama-sama harus dipahami, baik itu sama. Paskes, Iya. peserta maupun JKN. Jadi Iya. sebenarnya ada konsep segitiga trigologi, Pak. Iya. Jadi 3 elemen ini, peserta, fasilitas kesehatan maupun BPJS Kesehatan itu diatur dalam regulasi yang sama oleh pemerintah. Ada gitu. kesepakatan itu pastinya atau seperti apa nih? Regulasi tadi Perpres, Hmm. Permenkes gitu ya. Nah, jadi mengacu pada yang sama. Jadi sebenarnya kami pun menjadi pihak yang harus komplain, peserta harus komplain, fasilitas kesehatan juga harus komplain. Jadi yuk kita sama-sama mengikuti aturan mainnya gitu ya. Nah, jadi itu yang sama-sama dipahami gitu ya. Nah, tadi kalau memang tadi ada konsep emergensi ya, tapi emergensi tadi Pak bukan pasien yang menentukan, tapi dokter pemeriksanya juga. Jadi hati-hati juga menilai emergensi gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tadi yang kira-kira dapat mengancam nyawa gitu ya, kalau ada gangguan jalan nafas, menurunnya kesadaran gitu ya. Tapi tadi balik-balik bukan keluarga atau pasien JKN yang nentuin gitu ya, dari JKN gitu ya. Sama-sama mesti dipahami gitu ya. Jadi ada aturan main, skema main sehingga ya hak dan manfaatnya tadi juga bisa dirasakan dengan optimal. Baik Pak Angga. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung di 0741 63482 maupun di 0813 8744 0803. Mungkin sembari menanti pendengar bergabung bersama kita. Mungkin ini dari Ibu Daumi nih Pak Angga. Pelayanan BPJS sudah selama ini sudah cukup bagus. Anak saya peserta BPJS Mandiri kelas 1. Setiap bulan diharuskan konsul dan ambil obat di psikiater Rumah Sakit Jiwa Jambi. Tetapi sejak setahun lalu tidak harus ikut dengan pendaftaran menggunakan sidik jari dan anak tidak mau ikut ke RSJ. Jadi anak harus jadi pasien umum dan biaya obat sekitar 2 juta sebulan. Meski sebulan biaya BPJS nih ya. Dan apa solusinya nih dari Bu Daumi di Kota Jambi nih Pak Angga? Mungkin seperti apa nih tanggapannya? Ya, Curhat ini ya. ya sebenarnya tadi kan Pak mekanismenya tadi sebenarnya oleh pemeriksaan ya Pak. Jadi memang kami kemarin ada ngembangin, jadi untuk memastikan bahwa ini memang pasien JKN itu kita kerjasama dengan Dirjen Dukcapil juga pemanfaatan perekaman sidik jari untuk membaca keakurasian penduduk atau peserta JKN gitu ya. Nah, pasien-pasien ini sebenarnya ya konsepnya dimanapun pelayanan kesehatan apapun sebenarnya harus diperiksa gitu ya. Nah, tapi untuk pasien-pasien jiwa sebenarnya ini perlu diulang lagi nih Pak, khususnya ada Bu Daumi tadi ya. Jadi ada konsepnya iterasi Pak. Jadi iterasi ini nanti dokter menyatakan bahwa dia sudah stabil, ada obat-obatan. Nah, jadi obat selanjutnya itu bisa digunakan, tapi coba bawa lagi mungkin ini tadi mungkin kendala pasien-pasien seperti ini kan ini menstabilkan kondisi pasien atau keluarganya tadi untuk mau ikut Pak. Nah jadi sebenarnya itu yang tantangannya untuk mereka tempuh dulu Pak. Nah, kalau dapat iterasi dari dokter ya insya Allah selanjutnya akan lebih mudah gitu. Ada jalan pastinya. Ada jalan. Ya. Selanjutnya nih Pak Angga, masih untuk Pak Angga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari pendengar yang mau saya tanyakan, apa benar bila kita masuk jam sostek nih ya BPJS itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti pengajuan DTKS agar dapat bantuan seperti PKH, KIP dan juga bantuan bansos lainnya. Seperti apa ini juga curhat nih, seperti apa nih jika masuk jam sostek, apakah masih bisa dapat bantuan atau apa seperti apa nih Pak maksudnya mungkin ini? Ya sebenarnya jam sostek ini kan jaminan sosial tenaga kerjaan ya Pak. Jadi ada jadi konsepnya sistem jaminan sosial ini ada jaminan kesehatan salah satunya Pak. Ada juga jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Itu teman-teman BPJS Tenaga Kerjaan Pak yang ngelola. Nah, jadi sebenarnya kalau dia sudah pekerja, artinya dia sudah dapat skema dari pemberi kerja, baik itu yang didaftarkan oleh pekerja ke BPJS Kesehatan maupun ke BPJS Tenaga Kerjaan, sebenarnya
Mungkin dari ini ya, dari syaratnya dari pemerintah itu yang sudah nggak masuk lagi. Jadi logowo lah mungkin untuk gantian dulu gitu ya. Jadi jangan sampai tadi masyarakatnya sebenarnya berhak dapat yang Iya. nggak dapat akhirnya gara-gara kita memaksakan kita menerima itu. Jadi sebenarnya ada tim juga Pak. Kemensos itu punya tim untuk mendata gitu ya. Jadi yang berhak menerima PKH tadi seperti itu. Dan itu pun sebenarnya mekanismenya ada musyawarah dulu, Hmm. musyawarah desa, Iya. musyawarah kelurahan. Sebenarnya disitulah elemen di tingkat daerah itu membahas siapa-siapa yang berhak gitu. Mungkin tadi ya, mungkin waktu musdesnya ada yang nggak datang, ada yang Iya. enggak gitu. Jadi ada yang kelewat gitu. Jadi prinsip-prinsip itu sebenarnya sudah ditempuh sehingga tadi ya yang berhak menerima itu yang masuk dalam pendataan tadi, Pak. Seperti itu. Baik, baik. Satu lagi nih, mohon pencerahannya dan kalau bisa kemana saya bisa mengajukan permohonan bantuan dari pemerintah ini mungkin. Ini juga curhat ini ya. Mungkin juga ini juga sangat awam sekali mungkin seperti apa nih kalau dari Ya ini eh, sepanjang saya tahu ya, sebenarnya iya, ini iya, bukan iya, domain domain kami betul. juga untuk menjawab Pak, karena Ah, sebenarnya kami itu ada di ujung gitu ya. Salah mm. satunya nanti pemerintah daftarin ke BPJS. Iya, Sebenarnya prinsipnya pemerintah itu membuka inilah ya pintu seluas-luasnya Pak bagi masyarakat tadi yang memang merasa selain dibantu pemerintah. Prinsipnya tadi langsung ke pemerintah terdekat lah, mm. kelurahan atau desa Pak. Iya, Nah, gitu ya. Banyak apa proses pendataannya tadi masing-masing kabupaten kota iya, itu punya jalur komunikasi sendiri-sendiri. Tapi kalau penerima bantuan iuran itu ada sistem Pak yang Kemensos siapkan itu 6NG namanya. Itu ada pendataan khusus dari desa diverifikasi lagi nanti tim lapangannya Kemensos, Dinsos nanti melalui surat kepala daerah itu mengusulkan sampai ke Kemensos sampai jadi SK Pak, baru didaftarkan ke Menkes ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang skemanya pemerintah di desa juga ada Pak. Kalau di Kota Jambi misalnya khususan Pemkot Kota Jambi ini punya sistem juga Pak, dibuatkan sistemnya oleh Kominfo, didata oleh operator kelurahan, nanti berjenjang juga Dinkes yang akan daftarin ke BPJS Kesehatan. Tapi ya ini banyak jangan Pak, ya, banyak masyarakat nunggu kartunya sampai. Nah, sekarang Pak, ini edukasi juga. Jadi kalau sudah diusulkan, jangan nunggu kartunya sampai lagi Pak. Sekarang JKN tidak, BPJS Kesehatan tidak mencetak kartu lagi Pak sebagai identitas. Sekarang identitasnya peserta JKN itu adalah KTP Pak. KTP elektronik itu sebagai senjatanya. Atau KIS digitalnya di mobil JKN. Jadi secara ini kalau sudah diusulkan tinggal dicek Pak. Lagi-lagi lihat Pandawa tadi atau mobil JKN. Apakah dia sudah pindah yang didaftarkan oleh pemerintah atau tidak? Cek status kepesertaannya sudah aktif belum gitu ya. Nah, tapi biasanya yang ngusulin tadi kan karena non aktif dia minta dibayarin pemerintah misal seperti itu. Jadi kalau nunggu kartunya pasti nggak akan sampai Pak. Jadi cek saja kalau sudah aktif ya dia berhak untuk mengakses layanan kesehatan selanjutnya. baik, baik Pak Angga. Terima kasih. Dan pertanyaan-pertanyaan dan curhatan pastinya untuk pendengar pagi ini mungkin juga Anda juga masih kami tunggu di 0741 maupun di 0813 terkait dengan hak peserta BPJS dan antara regulasi, pelayanan dan keadilan publik pastinya ya. Baik, kita biar semangat lagi pastinya Pak Fadli mungkin ya. Ini ombudsman juga tadi memang menyampaikan bahwa selain menampung gitu ya, menampung laporan dan ini seperti apa sih kalau di ombudsman keterlibatan masyarakat juga memberikan karena ini tadi juga memang sangat apa ya, sangat minim karena memang ada rasa malu gitu ya memberikan informasi seperti apa nih kalau di Provinsi Jambi ini Pak Fadli? Oke. Dari klasifikasi aduan masyarakat yang masuk ke kami, seperti yang saya sampaikan di awal Iya, tadi kan, bahwa tipe masyarakat kita ini memang tipe yang sungkan, kurang proaktif gitu. Maka salah satu metode yang dilakukan oleh ombudsman itu adalah kita melakukan pelayanan jemput bola. Kita membuka ruang sesuatu untuk mereka mendatangi kita untuk berkonsultasi. Nah, sebenarnya yang perlu kami sampaikan ke masyarakat adalah bahwa masyarakat itu dijamin oleh undang-undang pelayanan publik
melakukan pengawasan pelayanan publik itu dengan cara mengadu dan melapor, itu satu. Nah, aduan dan laporan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak dalam rangka pengen menjas bahwa orang itu seseorang itu salah, ndak itu konsepnya. Kalau dalam pelayanan publik itu, aduan, laporan yang masuk itu dengan tujuan itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa menemukan mana yang salah, mana yang benar. Iya. Yang salah kita perbaiki, yang benar kita pertahankan. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi intinya adalah terhadap semua lini pelayanan pemerintah, masyarakat silahkan diawasi. Ada yang tidak sesuai silahkan adukan dan laporkan. Tujuannya adalah supaya kalau misalnya ada yang menyimpang bisa dia balik lagi ke pangkal. Ada yang salah bisa dibenarkan. Nah, itu. Sebenarnya aduan dan laporan dalam pelayanan publik ini adalah merupakan sebuah ruang yang dibuka oleh pemerintah supaya instansi penyelenggara pelayanan publik itu dia bisa terlebih dahulu tuh memperbaiki diri. Nah, kalau ruang kesempatan itu sudah dibuka, tidak dilakukan juga, maka berarti ada niat jahat dia untuk menyelenggarakan pemerintah itu secara tidak benar. Nah, ini silakan. Kalau masyarakat mau ngadu ke APH, itu sudah masuk jalannya. Kenapa? Karena ruang yang dikasih pemerintah melalui aduan laporan pelayanan publik itu tidak digunakan dia. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi yang ke masyarakat yang konsultasi ke kita. Memang seperti yang saya sampaikan itu, kendala kita ini adalah pertama ombudsman ini baru ada di provinsi. Ketika kami ke daerah, itu biasanya laporan aduan yang masuk kita itu langsung membludak itu, masuk tuh langsung tinggi ininya. Jadi masyarakat itu pada dasarnya animonya itu tinggi, tapi terkadang mereka itu kendalanya itu di fasilitasnya. Biasalah kita tahu di daerah itu seperti apa. Saya pengen menyinggung juga masalah rujukan. Iya. Ini kita ada beberapa informasi yang masuk di lapangan. Mungkin bisa dibantu juga sama Mas Angga untuk dijelaskan. Di daerah itu kita masih menemukan fakta kendala yang dialami oleh Paskes tingkat 1 masalah sisrut. Nah, gitu. Jadi ada masyarakat yang harus dirujuk ke ibu kota provinsi. Nah, masalahnya adalah ketika sudah masuk ke dalam sistem, ternyata itu saya nggak tahu nih apakah di sistemnya atau di orangnya sumber dayanya itu responnya itu lambat. Nah, ternyata ada beberapa lokasi itu karena sistem yang lambat, mau ke kota takutnya sampai di tempat paskes lanjutan itu tidak ada kamar dan lain sebagainya, kan akhirnya menunggu. Menunggu itu hitungannya itu bukan menit, Pak. Ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada beberapa tempat itu pasiennya akhirnya itu meninggal dunia. Nah, ini mungkin perlu bisa jadi juga masukan bagi BPJS Kesehatan untuk bisa menjadi bahan masukan untuk menyusun standar SOP-nya untuk respon di sistem rujukan itu. Jangan sampai nanti karena ada di rumah sakit yang menjadi paskes lanjutan yang dipilih oleh paskes 1 tadi, mereka abai karena bukan apa-apa. Orang yang dirujuk itu pasti dia masuk dalam kategori emergensi. Kalau mereka di ujung sana itu lambat, itu nanti dampaknya itu bukan apa, itu bisa nyawa manusia juga kayak gitu, seperti itu. Ini bisa menjadi perhatian juga. Baik. Terima kasih Pak Fadri. Dan memang keterbatasan waktu untuk perbincangan kita terkait dengan edukasi, terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya BPJS ini ya Pak Angga ya. Tapi masih ada waktu nih untuk memberikan tanggapan terkait dengan masih ada kendala seperti ini tadi rujukan gitu ya. Nanti sekaligus closing statement. Silakan Pak Angga. Ya, sistem rujukan ini yang sisrut sistem yang disediakan Kemenkes, Pak. Sebenarnya tujuannya tadi untuk mempermudah gitu ya, Iya. lintas koordinasi. Pada prinsipnya tadi SOP-nya sudah ada, Pak. Teknisnya ada, ya tinggal sebenarnya Vaskes itu menjalankan tata kelolanya tadi ya gitu ya. Komitmen tadi petugas mungkin harian tadi berkoordinasi, terus menjawab tadi rumah sakit perujuk segala macam gitu. Ini tadi balik-balik komitmennya masing-masing rumah sakit penerima rujukan itu untuk menyampaikan karena sebenarnya ada SLA juga Pak sebenarnya itu. Nah itu bukan di wewenangan BPJS Kesehatan Pak. Karena setiap pola rujukan ini sebenarnya ada diawasi pemerintah gitu ya. Kayak di tata kelola ada pemerintah provinsi, kabupaten kota juga sebenarnya bagiannya turut mengawasi juga proses karena dampaknya juga kepada masyarakat gitu kan karena kalau tidak segera dirujuk kata Pak Padli tadi ya ada konsekuensi nyawa yang meninggal gitu kan kita kan sebenarnya nggak mau hal itu terjadi gitu ya. Mari kita sama-sama Pak mengawal pelayanan kesehatan ini khususnya JKN Pak karena
Ini skema yang bagus, bukan terlepas saya pegawai BPJS ya Pak, ini yang mesti kita rawat ke depan sebagai warisan anak cucu bangsa gitu. Baik, adalah intinya adalah kesejahteraan masyarakat gitu ya Pak Angga ya. Baik, Pak Fadri untuk closing statement pagi ini silakan. Eh, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial itu merupakan hak yang sudah diatur dalam konstitusi di pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, masyarakat silahkan menggunakan haknya untuk mendapatkan jaminan sosial yang sudah disediakan pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan. Yang kedua, masyarakat apabila mengalami kendala di dalam pelayanan BPJS Kesehatan atau di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, silahkan terlebih dahulu melakukan sistem pengaduan pelaporan melalui BPJS secara langsung. BPJS itu pasti memiliki kanal-kanal tersedia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apabila masyarakat sudah melakukan pengaduan pelaporan masih juga mengalami kendala atau problemnya itu menurut masyarakat tersebut tidak terselesaikan juga, silakan negara membuka ruang melalui ombudsman. Silakan melalui lapor ombudsman baik secara langsung, tidak langsung, dan melalui kanal-kanal yang kita sediakan. Insya Allah kalau misal kita memang punya etikat baik untuk sama-sama menyelesaikan ini, semua tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya, Pak. Ada jalan keluarnya. Semua permasalahan yang kami temukan di masyarakat itu, insya Allah itu ada solusinya. Seperti itu. Intinya kita harus optimis lah bahwa negara ini kedepannya akan selalu berupaya memperbaiki diri termasuk di pelayanan publik. Ya, baik, ada permasalahan pasti ada penyelesaian gitu ya. Pak Benar, Fadli. Terima kasih Pak Fadli bersama kita dan juga Terima kasih, Pak terima Alex. kasih Pak Angga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Oke, dengan tema yang insyaallah. berbeda gitu ya. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dialog Jambi pagi ini kami cukup sampai di sini dulu dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.